if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas beberapa pertandingan. Tentu aja cukup banyak pertandingan ya. Kita mulai dulu dari Premier League. Itu ada tiga pertandingan yang cukup seru. Yang pertama ada United, MU berhadapan dengan Wolves yang main setengah 8 kemarin. MU itu turun dengan 11 pemain yang sebenarnya hampir sama seperti pertandingan kemarin menghadapi Nottingham Forest, di mana mereka menang 3-0. Ya, cuman ada satu pemain yang diganti, yaitu Marcus Rashford, digantikan oleh Garnacho. Kenapa Marcus Rashford digantikan oleh Garnacho? Bukan karena cedera, bukan karena taktikal, tapi karena Rashford melakukan indisipliner, yaitu telat pada saat meeting terakhir sebelum pertandingan ini. Ya, jadi dia telat, dia ketiduran, sehingga dia kena sanksi lah. Ibaratnya dia tidak jadi starter, which is good things dari Erik ten Hag, bahwa ya lu walaupun Rashford sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa, formnya sedang dalam performa yang bagus, cuman kalau lu melanggar peraturan, lu layak disanksi. Tidak kenal bulu lah, tidak pandang bulu. Bagus sekali. Nah, sedangkan Wolves main di kandang sendiri, mereka turun dengan 4-3-3. Diego Costa main sejak awal. Di tengah tetap Moutinho, Neves, dan juga Matheus Nunes. Ya, pemain tiga-tiganya ini dari Portugal ya. 3 pemain tengah dari Portugal. Di depan pun Podence dari Portugal. Di belakang pun Semedo juga dari Portugal. Kipernya pun dari Portugal. Jadi memang timnas Portugal yang pindah ke klub ya Wolves ini. Nah, gimana jalan pertandingan? Sejak awal MU mencoba untuk mendominasi. MU coba untuk kuasai bola. Wolves ya bertahan, ya nggak punya banyak pilihan. Tapi MU juga nggak banyak dapat peluang. Babak pertama praktis cuman 1 peluang emas dari si Garnacho yang memanfaatkan kesalahan back pass dari Nelson Semedo. Ya, dia one on one dengan Josesa, masih ke save. Sisanya mungkin setengah peluang kayak headingnya Casemiro, terus tendang yang menit-menit terakhir itu kan offside ya, jadi nggak bisa dihitung peluang juga. Terus ada mungkin tendangan-tendangan dari Martial nggak kelihatan sama sekali. Anthony berkali-kali hilang bola, berkali-kali coba gocek-gocek tapi hilang bolanya. Jadi babak pertama sebenarnya tidak banyak peluang dari kedua tim. Ya, mungkin ada shot dari Diego Costa, itu pun lemah ke tengah dari Wolves. Ya, ini membuktikan apa? Bukan tidak ada kreativitas, mungkin itu menjadi salah satu faktor juga. Tapi yang gue lihat defense dari kedua tim ini bagus. Defense dari Wolves bagus, defense dari MU juga bagus. Ya, Luke Shaw, Varane, Wan-Bissaka, Malaysia mainnya sangat solid. Begitu juga dengan defense Wolves. Kilman, Collins, Bueno, dengan Semedo mainnya cukup solid. Semedo cuma buat ya mungkin 1 blunder tadi, sisanya dia cukup solid. Ya, terbukti Garnacho juga nggak kelihatan sama sekali. Ya, selain dia ciptakan peluang tadi. Jadi secara overall babak pertama ya cukup membosankan kalau gue bilang. Cukup membosankan. Masuk babak kedua langsung dimasukkan yang namanya Marcus Rashford dari MU. Dari Wolves mereka masukkan Adama Traore. Nah, ini baru lumayan ada pemain yang lebih bertenaga. Dan terlihat di awal-awal Wolves dengan Adama Traore-nya ini cukup merepotkan lah lini tengah MU, sehingga beberapa pemain harus mendapatkan kartu kuning. Contoh di Casemiro di menit 57 itu karena pergerakan si Adama juga kan, yang cukup merepotkan ya. Maka dari itu MU si Ten Hag ini mengganti Eriksen dengan Fred. Eriksen mainnya juga ya nggak di bawah performa dia, jujur aja. Ganti Fred lebih bertenaga. Begitu juga dengan Wolves ganti Johnny lah, itu rotasi lah. Tapi di babak kedua MU sebelum golnya Marcus Rashford itu, golnya Marcus Rashford itu menit 76 ya,
Sebelum gol Marcus Rashford, zero peluang berbahaya, zero. Wolf itu dapat shots dari Ruben Neves, free kick. Itu menit berapa, coba gue cek ya. Itu menit 58. Itu penyelamatan yang sangat luar biasa dari David De Gea, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu udah ke pojok kenceng tapi masih bisa ditepis. Itu save pertama. Terus dapatlah gol itu. Itu murni skill individu dan terlihat Rashford kemarin melakukan tindakan indisipliner, dikasih hukuman, dia masuk di babak kedua justru jadi game changer. Dia menjawab itulah, dia memperbaiki, menebus kesalahannya dengan sangat baik dan respon yang disukai juga oleh Erik ten Hag, bahwa ini pemain dikasih hukuman malah makin buas. Itu yang bagus ya. Makanya kemarin ada yang di sosmed ada yang bilang, ya gini dong, lu kalau dihukum tunjukkan di lapangan, bukan bikin wawancara ya. Tapi ya udah lewat lah itu, nggak usah kita bahas lagi. Habis itu Rashford sempat dapat gol kedua di menit 84 tapi dianulir karena ya hands. Ya gue nggak ngerti ya aturan hands, padahal tangannya itu menempel ke badan, dan sebenarnya setahu gue kalau tangan lu nempel ke badan nggak hands ball, cuman ya nggak tahu lah, wasit Inggris ya, kita tahu seperti apa. Habis itu Wolf mulai mainnya oportunis, main long ball crossing ya. Mereka udah nothing tulus lah ibaratnya, mereka incer gol sampai dapat di menit-menit terakhir. Gue ingat itu Raul Jimenez dapat heading tapi De Gea menyelamatkan Manchester United kembali. Ya kalau itu kiper yang bukan top itu bisa masuk gitu kan, dekat banget jaraknya dan kencang gitu headingnya. Ini membuktikan refleksnya De Gea ini memang salah satu yang terbaik kalau menurut gue. Dan makanya dari itu gue selalu mempertanyakan kenapa De Gea ini tidak dipanggil ke timnas, padahal secara performa, secara kualitas luar biasa. Makanya kan kemarin timnas Spanyol juga nggak kemana-mana. Jadi secara overall apakah MU layak menang? Ya mungkin secara efektivitas dan mereka mengandalkan skill individu dari Marcus Rashford yang sedang dalam performa yang bagus, mungkin mereka bisa dikatakan layak menang. Tapi apakah ini kemenangan yang mutlak? Enggak, gue bilang. Ya justru MU harus belajar dari kemenangan ini bahwa mereka ini bisa masuk kategori ugly win menurut gue. Karena apa? Karena MU tidak mendapatkan banyak peluang. Ya mereka hanya mendapatkan di babak pertama 1 peluang besar, di babak kedua cuma 1 gol, 1 peluang besar, that's it. Sisanya mereka tidak bisa menembus pertahanan dari Wolves. Justru mereka harus diselamatkan oleh David De Gea 2 kali lewat sebuah free kick dari Ruben Neves sama si heading dari Raul Jimenez. Tapi yang penting adalah mereka dapat 3 poin dan mereka untuk pertama kalinya musim ini masuk ke 4 besar. Ya, itu yang penting. Ya, clear 32 poin. Ya, sama matchnya dengan Tottenham, beda 2 poin. Jadi MU untuk sementara ada di peringkat 4. Ya kita lihat nanti seperti apa konsistensi dari Manchester United. Ya secara overall ya gue bisa bilang yang mainnya bagus itu ya pemain belakang sama Casemiro lah. Sisanya jelek kalau gue bilang. Lanjut kita ke match kedua. Manchester City imbang ya. Manchester City imbang lawan Leicester. Ya ini gue juga bingung ya. Sebenarnya kalau gue lihat apa yang salah dari City, enggak, mereka keciptakan banyak peluang. Mereka menguasai pertandingan, cuman ya banyak peluang gagal juga ya. Walaupun Haaland cetak gol, tapi dia juga bikin beberapa kali kesempatan yang gagal ya, terutama di babak pertama awal itu menit 11 itu dia dapat peluang tapi gagal juga ya. Grealish kembali nggak kelihatan ya seperti biasa ya. Dan Everton cetak gol dari hanya 1 shots on target, dan 2 kebobolan terakhir melawan Leeds kemarin, 1 lawan Everton 1 itu hanya 1 on target masing-masing. Jadi ini PR juga bagi Ederson dan lini pertahanan bahwa ya lu sekali kena shots on target masa langsung gol. By the way memang golnya keren ya, golnya itu ke pojok ya. Itu kiper manapun memang sulit ya, tapi harusnya defense-nya bisa menutup ya Gray yang punya kualitas itu untuk tidak melakukan shots. Jadi ini jelas kehilangan 2 poin, jelas sekali ya, membuat posisi mereka semakin
ketar-ketir ya untuk mengejar Arsenal. Beda 7 poin. Ya, jadi City tidak boleh kehilangan poin lagi karena itu sangat-sangat akan merugikan mereka kalau mereka masih mau jadi juara ya. Kalau enggak ya mungkin nggak terlalu masalah asal mereka masih main di Champions League. Tapi Haaland mencetak 21 gol dari 15 pertandingan by the way. Ya top skor musim lalu aja 23 gol itu dari semua pertandingan. Ya, dan gua rasa dia bisa aja memecahkan rekornya Alan Shearer dan juga Andy Cole 34 gol. Itu pun 20 something tahun yang lalu, 93 kalau nggak salah. Ya, jadi 34 gol, sekarang udah 21, tinggal 13 gol. Gua rasa sih bisa ya. Kalau gue bilang sih bisa. Karena masih panjang, ini setengah musim aja belum, 15 pertandingan loh. Dia cetak 21 gol, luar biasa untuk Haaland. Terus kita ke Newcastle juga seri lawan Leeds. Banyak peluang juga Newcastle tapi nggak bisa cetak gol, itu yang menjadi masalah. Kita ke Arsenal Brighton. Nah, Arsenal mendapat ujian yang berat menurut gue seperti yang gue bilang di preview. Lawan Brighton yang sedang dalam performa yang bagus juga. Peringkat 7 sebelum pertandingan ini. Arsenal turun dengan praktis pemain yang sama. Dan juga Brighton 4-2-3-1. Secara permainan sebenarnya ya Brighton cukup melawan lah. Brighton nggak pernah bertahan, tapi sayangnya mereka kebobolan cepat di menit 2 oleh Bukayo Saka. Itu kan golnya juga rada-rada ada kalau gue bilang rebound ya, ada deflect, bolanya jatuh ke Saka. Nah, di situ mulai Brighton ya lebih mengambil inisiatif tapi justru menciptakan lebih banyak peluang. Ruang untuk Arsenal. Menit 39 dapat gol kedua which is sangat luar biasa golnya, pressing ya dari situasi corner Martin Odegaard. Babak kedua dapat gol cepat dari Nketiah 4-7, praktis menurut gue selesai. Kenapa gue bilang selesai? Ya karena gue tidak melihat Arsenal ini dalam performa yang bisa di comeback. Mereka dalam performa yang sedang bagus, semua pemain-mainnya kompak, bagus, performanya nggak ada yang jelek, bahkan Nketiah pun bisa cetak gol terus. Jadi ya gua rasa 3-0 tidak akan dilepas, dan bener kan, walaupun mereka kebobolan kan 1-3 lawan Mitoma, golnya keren, kerjasama, tapi mereka bisa balik lagi lewat gol keempat. Itu visinya Odegaard, passingnya, waduh gila itu, memang didikan Real Madrid ya, jadi jangan heran gitu ya. Martin Odegaard melakukan true pass, Martinelli finishing 4-1. Makin selesai, walaupun sebenarnya di menit-menit terakhir agak deg-degan ya. Menit 77 mereka bisa cetak gol kedua, dan menit terakhir 89 itu Mitoma cetak gol, tapi dianulir offside. Kalau itu gol mungkin akan lebih seru lagi 4-3 ya. Cuman itu nggak jadi gol, dan praktis ya Brighton tidak bisa membalikan keadaan, dan Arsenal sangat layak menang. Mereka ada di peringkat 1 dengan sangat nyaman, beda 7 poin seperti yang gue bilang, clear loh. Ini clear. Dengan jumlah pertandingan yang sama dengan Manchester City, mereka unggul 7 poin. Ya, jadi tinggal butuh konsistensinya dari Arsenal sendiri ya. Kalau mereka bisa konsisten, bisa aja mereka juara, bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus itu dari Premier League. Sekarang La Liga ada satu match Barcelona Espanyol. Ya, Barcelona sudah kembali dengan Lewandowski, yang cukup membuat gue terkejut. Ternyata Lewandowski udah boleh main ya, keputusan pengadilan. Barcelona dapat gol cepat dari menit 7, itu golnya heading ya. Umpannya heading, golnya heading dari situasi corner Marcos Alonso. Terus ya Barcelona sebenarnya dapat banyak peluang, cuman mereka tidak bisa eksekusi dengan baik. Sampai menit 73 itu dapat penalti Joselu. Apakah itu penalti? Ya keinjak oleh si Marcos Alonso. Layak penalti 1-1. Habis itu sebenarnya Barcelona dapat banyak peluang. Ya Lewandowski, Ferran Torres, banyak banget. Gue sampai lupa. Ya karena begitu banyak peluang yang mereka dapatkan. Yang nyaris ke save, Gavi pun demikian, nyaris ke save. Dan yang lucu adalah bukan pertandingannya tapi wasitnya. Ini tuh Mateo Lajos, ini yang mimpin Argentina Belanda waktu itu 17 kartu kuning dengan 1 kartu merah. Ya dia keluarkan. Kali ini
15 kartu kuning dengan 2 kartu merah. 8 untuk Barcelona, 7 untuk Espanyol. Jadi, dan kalau lu lihat kartu kuningnya itu kayak ibaratnya lu protes dikit kartu, lu protes dikit kartu, lu nggak suka kartu ya, sangat apa ya, jadi nggak enak gitu nontonnya, jadi males gitu melihat terlalu gampangnya wasit mengeluarkan kartu. Lihat ini, lu lihat ya, dari menit 74 sampai 78 dia ngeluarin 5 kartu kuning dan 1 kartu merah. Bahkan sampai menit 80 dia ngeluarin 5 kartu kuning dengan 2 kartu merah. Ya gue sih jujur tidak menikmati dari sisi permainannya, karena apa ya, lu kalau diganggu dengan kartu merah, laga stop dan sebagai protes, udah kemakan emosi ya susah. Kita tidak disajikan dengan pertandingan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi gue rasa harusnya sih Mateo Lahoz ini di evaluasi ya, kalau enggak bakal menimbulkan kejadian-kejadian selanjutnya, match-match selanjutnya. Nanti ketika dia mimpin bisa aja terjadi seperti ini lagi, dan itu akan merugikan kedua tim kalau gue bilang. Ya hampir Espanyol dapat kartu merah lagi kan, untung dianulir, padahal itu harusnya merah ya. Tapi ya nggak tau lah, wasit juga nggak jelas juga nih. Oke, jadi Barcelona walaupun imbang, poinnya sama dengan Madrid, tapi mereka masih menang selisih gol. Jadi mereka masih ada di peringkat 1, tapi mereka tidak boleh nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja, karena ya rentan sekali kalau mereka kehilangan poin lawan kayak gini, bisa aja mereka disalip lagi oleh Madrid. Oke, segitu dulu review hari ini. Jadi kita akan kembali lagi besok mungkin dengan Chelsea dan juga Spurs ya, main malam ini. Segitu dulu, salam sepak bola.